Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu KPPS dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya akan sharing, yaitu pengenalan sampul dokumen untuk Pilkada tahun 2024. Nah, didasari dari keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1303 tahun 2024 tentang desain sampul kertas dan tanda pengenal dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota tahun 2024. Nah, sedikit review Bapak Ibu KPPS. Setelah Bapak Ibu melaksanakan tugas penghitungan suara dan dilanjutkan dengan pengisian C hasil ataupun plano, nanti petugas Sirekap yang akan melaksanakan tugasnya mengambil dokumentasi daripada C hasil plano tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu petugas yang lain ini bertugas mempersiapkan dokumen C hasil salinan untuk diisi, yang isinya sesuai dengan C hasil salinan ataupun C plano. Kemudian digandakan sesuai ketentuan, kemudian baru ditandatangani oleh KPPS dan saksi yang hadir. Saya mengingatkan di sini bahwasanya untuk C hasil salinan itu sebelum ditandatangani harus digandakan dengan jumlah sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah itu baru ditandatangani. Terus yang selanjutnya, C hasil salinan yang asli itu nantinya akan dimasukkan ke dalam sampul, dan sampul tersebut dimasukkan ke dalam plastik ziplock, kemudian baru dimasukkan ke kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. Untuk yang selanjutnya, C hasil salinan dari hasil penggandaan itu nantinya Bapak Ibu KPPS berkewajiban itu memberikan kepada saksi yang hadir dan juga PTPS. Kemudian ditempel di papan pengumuman yang berada di TPS. Dan yang selanjutnya ialah dimasukkan ke dalam sampul. Itu sesuai dengan ketentuan. Baik sampul itu nantinya berada di dalam kotak maupun yang ada di luar kotak. Untuk selanjutnya di sini dapat dilihat ini adalah jenis sampul, spesimen sampul yang nantinya ini akan Bapak Ibu KPPS gunakan untuk packing. Nah, mari kita perhatikan dengan seksama bahwasannya nanti akan ada beberapa sampul yang digunakan untuk Bapak Ibu KPPS melakukan packing dokumen. Antara lain, ini adalah sampul yang nantinya berisi formulir C hasil salinan KWK di TPS untuk panitia pemungutan suara. Nah, mari diperhatikan. Di bagian paling bawah yang tulisan kecil ini bahwasannya ada tanda bintang dicoret yang tidak perlu. Nah, ini sesuai dengan nanti Bapak Ibu cara pengisian yang di atas ini. Nah, ini nomor TPS tentu saja disesuaikan dengan nomor TPS di mana Bapak Ibu KPPS bekerja. Selanjutnya untuk kelurahan atau desa, nah ini tinggal pilih Bapak Ibu bekerjanya di kelurahan atau di desa. Apabila Bapak Ibu bekerja di kelurahan, maka desanya dicoret ataupun sebaliknya. Dan ini berlaku untuk yang kecamatan atau distrik, kabupaten ataupun kota. Ini mana yang sesuai dengan posisi Bapak Ibu, apakah panjenengan bertugas itu di kabupaten ataupun kota. Apabila itu adalah tingkatnya kabupaten, berarti kotanya dicoret seperti itu.
Dan yang perlu diperhatikan lagi di sini, ada tulisan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini nantinya Bapak Ibu harus mencentang sesuai dengan apa yang ada di dalam ataupun isi di sampul ini. Seperti itu. Contohnya, kalau dalam sampul ini berisi C hasil salinan KWK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maka di option ini panjenengan bisa memberikan tanda centang. Seperti itu. Sudah mengerti Bapak Ibu KPPS semuanya? Nah, untuk selanjutnya di sebelahnya ini ada tulisan disampaikan kepada panitia pemungutan suara ataupun PPS. Nah, titik-titik ini panjenengan isi nanti sesuai. Nah, contohnya panjenengan bekerjanya di desa Arumdalu, ya, sini ditulisi Arumdalu 27 November 2024, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya di yang paling bawah dari sampul ini, yang posisinya ada di kiri bawah, ini ada tulisan di luar kotak suara. Berarti sampul ini nanti tidak boleh masuk di dalam kotak suara. Ini harus ada di luar kotak suara. Kemudian setelah diisi sesuai dengan ini yang Bapak Ibu centang tadi, itu harus disegel. Untuk sampul yang selanjutnya, ini juga berada di luar kotak suara, yaitu sampul untuk nantinya diisi formulir C pemberitahuan ataupun undangan yang tidak terdistribusi. Nah, untuk yang ini sama, cara penulisannya sama dengan yang tadi saya sampaikan. Terus untuk yang ini seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan ini ditulis nama lengkap ketua ataupun anggota. Jadi ini nanti ditulis ketua KPPS untuk nantinya ditanda tangan. Terus sampul ini berisi formulir model C pemberitahuan KWK ataupun undangan yang tidak terdistribusi. Setelah itu dimasukkan, terus disegel, dan posisi daripada sampul ini nanti ada di luar kotak suara. Kemudian untuk sampul yang selanjutnya yaitu sampul untuk mengisi formulir C hasil KWK di TPS. Untuk yang di atas ini tidak usah kami ulang penjelasannya, dan di tengah ini juga nanti menunjukkan bahwasanya isinya dari sampul ini apa. Kalau isinya itu C hasil KWK ataupun C plano untuk pemilihan gubernur, berarti yang dicentang adalah yang gubernur, dan berlaku untuk yang bupati maupun yang wali kota. Ini secara keseluruhan itu penulisannya sama. Di sini cuma pengenalan daripada bentuk spesimen sampel saja, seperti itu. Nah, diperhatikan ini nantinya berada di dalam kotak suara. Untuk penulisannya bagian yang ini sama. Terus yang perlu diperhatikan itu cara untuk packingnya, yang C hasil ataupun C plano itu sama seperti ketika packing C hasil pada pemilu presiden dan pemilu legislatif, yaitu secara seperti ini, seperti yang ada di gambar. Namun
ini C hasil daripada setiap pemilihan itu nanti dimasukkan ke kotak suara yang sesuai dengan pemilihan tersebut. Jadi agak beda dengan pada saat kita packing untuk C hasil Pilpres dan Pileg kemarin. Kalau kemarin kan dijadikan satu di kotak presiden. Nah ini nanti sendiri-sendiri di kotak masing-masing. Terus untuk formulir yang selanjutnya yaitu formulir seperti ini yang isinya adalah formulir C hasil salinan di TPS untuk PPK atau KPU Kabupaten Kota seperti ini. Nah ini nanti juga dicentang sesuai dengan isi di dalamnya. Terus yang perlu diperhatikan ini adalah sampel yang nantinya dimasukkan ke dalam kotak suara. Yang perlu diperhatikan lagi dan diingat-ingat lagi bahwasannya nanti untuk formulir C hasil salinan itu berjumlah 2 sampul. Sampul yang pertama itu nanti sampul yang berisi C hasil salinan yang asli. Itu dimasukkan ke dalam sampul, kemudian disegel, baru dimasukkan ke dalam plastik ziplock. Ini untuk yang C hasil salinan yang asli. Dan yang satu lagi itu adalah C hasil salinan hasil penggandaan, yaitu C hasil salinan yang digandakan atau difotokopi itu dimasukkan ke dalam sampul yang seperti ini juga. Terus nanti disegel dan dimasukkan ke dalam kotak sesuai dengan jenis pemilihan. Jadi nanti di setiap kotak itu ada 2 sampul untuk C hasil salinan, yang satunya sampul asli yang dalamnya C hasil salinan asli yang disampuli dimasukkan ke dalam plastik ziplock, dan yang satunya adalah sampul yang berisi C hasil salinan yang diperoleh dari hasil fotokopi ataupun penggandaan. Seperti itu. Terus untuk sampul yang selanjutnya ialah sampul yang berisi formulir model C kejadian khusus. Nah, ini dimasukkan juga ke dalam sampul. Dan nanti kita juga mencentang kejadian khusus itu pada saat pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati ataupun wali kota, wakil wali kota. Itu nanti sendiri-sendiri. Seumpama dalam perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur itu ada kejadian yang nantinya dimasukkan ke dokumen kejadian khusus. Nah ini nanti kejadian khusus yang terjadi pada saat penghitungan yang kaitannya dengan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu nanti dimasukkan ke sampul seperti ini dan kita centang. Jadi kita centang kejadian khususnya itu pada saat ataupun berkaitan dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur ataupun bupati, wakil bupati ataupun wali kota, wakil wali kota. Seperti itu. Kemudian sama perlakuannya, dimasukkan ke dalam sampul dokumen ini, terus kita segel juga. Nantinya ini di dalam kotak suara. Terus untuk dokumen selanjutnya ialah dokumen ataupun sampul yang berisi dokumen. Satu, ini formulir model A surat pindah pemilih. Kedua, formulir model C daftar hadir pemilih DPT
KWK, model C daftar hadir pemilih DPTB, model C daftar hadir pemilih DPK KWK, dan formulir model A daftar pemilih dan model A Kapko pemilih pindahan. Ini nanti 3 dokumen ini dijadikan satu, kemudian dimasukkan ke dalam sampul. Nah, ini nanti masuk ke dalam kotak suara. Kemudian setelah sampul ini, diisi dengan ketiga formulir ini, itu harus disegel juga. Seperti itu. Dan kotak suara apa yang digunakan? Ini adalah kotak suara untuk pemilihan provinsi. Untuk sampul yang selanjutnya ialah sampul yang berisi 1. Formulir model C pendampingan KWK, dan 2. Formulir C pemberitahuan KWK, dan 3 ialah tanda terima. Nah, ini juga berada di dalam kotak satu sampul ini. Setelah ketiga model formulir ini dimasukkan, kemudian disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Terus untuk yang selanjutnya, nah ini adalah sampul yang diisi surat suara sah dan surat suara tidak sah. Nah, ini disesuaikan dengan jenis pemilihan juga dan berada di dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. Terus ini diisi berapa banyak isi surat suara yang sah di dalam sampul di setiap jenis pemilihan. Seperti itu. Kita misalkan bahwasanya sampul surat suara sah itu penuh, kita isi 300. Nah, di sini juga kita isi 300. Kalau seumpama itu di sini kita isi cuma 115, di sini juga ditulis 115. Intinya apa yang ada di dalam sampul surat suara sah ini jumlahnya berapa harus ditulis di sini. Kemudian perlakuannya juga harus disegel nanti di dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Untuk dokumen yang selanjutnya ialah dokumen surat suara tidak sah. Itu perlakuannya juga sama seperti perlakuan daripada surat suara sah. Seperti itu. Dan untuk tadi surat suara yang sah itu cara perlakuannya yaitu dibendel tiap 25. Jadi tiap 25 buah surat suara itu dibendel ataupun dikaret seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah surat suara rusak ataupun keliru coblos. Nah, ini sampul yang nantinya diisi surat suara rusak ataupun keliru coblos untuk setiap jenis pemilihan. Dan sama di sini nanti ditulis berapakah jumlah surat suara yang rusak ataupun keliru coblos di setiap jenis pemilihan yang ada di dalam sampul ini. Dan ini juga dimasukkan nanti ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. Terus untuk surat suara rusak ataupun keliru coblos nanti kita silang, terus kita tulisi rusak. Terus untuk selanjutnya yaitu surat suara tidak digunakan. Nah, sampul untuk surat suara tidak digunakan ini juga perlakuannya sama seperti perlakuan pada surat suara sah maupun tidak sah. Jadi dicentang dengan spidol. Ini di dalamnya adalah surat suara tidak digunakan untuk jenis pemilihan apa, terus sebanyak berapa di setiap sampelnya. Ini dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis
pemilihan, dan perlakuannya sama dengan yang surat suara rusak ini tadi. Jadi kita harus menyilang di surat suara yang tidak terpakai tanpa menuliskan, tentunya tanpa menuliskan yang rusak ataupun keliru coblos ya, cukup disilang saja untuk surat suara tidak digunakan. Demikianlah Bapak Ibu KPPS dimanapun berada, kaitannya dengan sharing materi pengenalan sampul dokumen yang nantinya digunakan untuk packing dalam pelaksanaan pemilu kada tahun 2024. Apabila dalam penyampaian ini dirasa kurang jelas ataupun malah membingungkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada manfaatnya, monggo digunakan. Kalau tidak berkenan, silahkan untuk di skip dan meninggalkan channel ini. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.